Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pastor Marvel dalam Pastor Marvel Channel gitu ya. Dan selama beberapa waktu ke depan saya akan membagikan buat teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara semua tentang issues of life atau isu-isu atau hal-hal dalam kehidupan kita ini gitu ya. Hal-hal yang mungkin dosa, hal-hal yang mungkin menghalangi kita atau hal-hal yang lain yang menerpa kehidupan kita semua ya. Karena saya terlalu percaya bahwa issues of life atau hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini, iya kan, itu memang harus kita hadapi. Sepanjang kita hidup, kita memang harus mengalami atau menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Iya gitu kan. Jadi selama beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu semua akan menerima hal-hal yang baik, saya percaya. Tapi sebelum saya masuk pada bagian-bagian issues of life atau hal-hal dalam kehidupan yang harus memang kita hadapi, bahkan ada dosa-dosa yang mungkin harus kita bereskan gitu ya. Ada hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang ingin saya bagikan sebagai sebuah informasi gitu ya. Informasi yang mendidik, informasi yang mengajar semua ya kan, saudara-saudara semua, supaya semua boleh melihat bahwa banyak hal dalam kehidupan ini harus kita bereskan gitu. Nah, sebelum kita masuk pada bagian-bagian yang serial-serial ke depannya, saya ingin masuk dulu soal hal-hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini gitu ya. Masalah-masalah yang terjadi. Nah, kita harus mampu untuk membedakan masalah-masalah atau mengenali masalah-masalah atau mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Banyak orang mungkin bisa berkata, Pak, ini saya punya masalah, Pak, saya punya hal, tapi kadang-kadang dia tidak mengenali apakah masalah itu atau issues of life yang dialami itu ya kan, hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, apakah itu sesuatu yang memang terjadi begitu saja atau ada pemicunya. Nah, oleh karena itu bagian pendahuluan ini sebelum saya masuk ke depannya tentang berbagai issues of life, tentang berbagai masalah dalam kehidupan, maka saya ingin Bapak Ibu atau saudara-saudara semua mampu mengenali atau mampu mengevaluasi setiap masalah yang terjadi, yang datang dalam kehidupan kita, supaya respon kita itu tepat. Supaya respon kita dalam menghadapi situasi atau menghadapi issues of life, menghadapi masalah-masalah hidup, menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu berespon kalau kita sudah mengenali gitu. Kalau kita sudah membagi, kalau kita sudah mengevaluasi ini masalah ini terjadi karena apa. Nah gitu ya. Nah oleh karena itu dalam hidup ini saya ingin beritahu bagi Bapak Ibu semua, bagi teman-teman semua, saya ingin beritahu bahwa dalam hidup ini masalah itu terbagi dua gitu ya. Ini sebagai pendahuluan bahwa dalam hidup ini masalah yang kita hadapi cuma terbagi dua hal gitu ya. Ini akan saya bagikan buat saudara-saudara semua, saudara-saudari semua. Kita harus mengenali ini. Dua hal yang harus kita tahu bahwa masalah hidup kita ini cuman terbagi atas dua jenis saja. Nah, yang pertama ini harus kita kenali ya, kita harus evaluasi supaya kita tahu berespon dengan tepat. Nah, yang pertama, masalah yang terjadi ini masalah dari dalam. Gitu. Masalah dari dalam. Yaitu yang biasa disebut dengan masalah buatan. Saya sebut dengan masalah buatan. Jadi jenis yang pertama yang harus kita kenali, cuma dua jenis saja. Nah yang pertama yang harus kita kenali, bahwa masalah ini, yang pertama masalah dari dalam. Gitu ya. Atau masalah buatan. Masalah dari diri sendiri. Gitu kira-kira. Nah masalah yang dari dalam ini muncul karena dosa. Muncul karena kesalahan kita, muncul atau karena kejahatan kita, muncul atau karena tingkah laku kita yang buruk. Sehingga masalah yang kita alami itu terjadi. Gitu. Jadi yang pertama kita harus mengevaluasi bahwa penyebab utama dari masalah yang kita hadapi itu. Ini jenis yang pertama adalah apa? Adalah dari diri kita sendiri. Apakah itu karena kesalahan kita? Apakah karena itu karena tabiat buruk kita? Apakah karena itu ada karakter-karakter kita yang buruk? Sehingga ketika kita melangkah gitu ya, gara-gara karakter kita, gara-gara dosa, gara-gara kejahatan yang kita buat, maka muncul masalah. Secara otomatis muncul masalah. Nah, banyak orang tidak mampu mengenali. Gitu kan? Banyak orang datang mungkin kepada seseorang, kepada hamba Tuhan, atau mungkin datang kepada saya, lalu mencurahkan atau menceritakan masalah dia, tapi dia tidak mampu untuk mengenali bahwa sebenarnya
bahwa masalah yang dihadapi ini justru gara-gara dia. Justru gara-gara kita gitu. Justru gara-gara karena tingkah laku dosanya, justru karena kesalahan dia gitu. Yang kadang-kadang dia pikir itu karena hasil kesalahan orang lain gitu. Nah, dalam contoh dalam 2 Tawarik pasal 26, 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23, saya bacakan gitu ya. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 23 berkata begini. Setelah ia menjadi kuat, gitu kan? Ia menjadi tinggi hati. Ini seorang raja gitu ya. Namanya Raja Usia gitu ya. Ini raja hebat, raja yang diberkati Tuhan, raja yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Yang awalnya dia bagus dalam pemerintahan, tapi pada akhirnya ayat 16 berkata, setelah ia menjadi kuat, iya kan? Ia menjadi tinggi hati. Setelah dia menjadi hebat, setelah dia menjadi kuat, Raja Usia ini dia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Gitu ya. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayat 19, tapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Jadi seorang raja memang tidak boleh membakar namanya ukupan. Itu tugas para imam gitu. Tapi karena dia udah sombong, tinggi hati gitu ya. Dia mau mengambil alih tugas para imam. Padahal Tuhan bilang tidak boleh orang biasa di luar daripada keturunan imam yang membakar ukupan. Nah, gara-gara dia merasa dia hebat, dia tinggi gitu ya. Sudah menjadi tinggi hati gitu ya. Dia mau coba untuk membakar ukupan. Dan imam-imam memperingatkan dia. Nah, kemudian firman Tuhan bilang dia menjadi marah gitu ya. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Nah, penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh ulahnya sendiri. Nah, ini kan muncul masalah, tau? Gitu. Setelah dia menjadi tinggi hati, dia mencoba untuk membakar ukupan, lalu penyakit muncul. Nah, di sini masalah datang. Penyakitnya datang gitu ya. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Tuhan menimpahkan tulah kepadanya gara-gara kesalahannya sendiri. Gara-gara dirinya sendiri, dosanya sendiri. Sehingga dia ditimpakan tulah, sakit kusta. Gitu ya. Ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Usia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya. Di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai mati, Raja Usia ini tidak sembuh. Gitu. Sampai mati dia tidak sembuh gitu. Artinya dia tidak mau berubah, tidak mau bertobat dari kesalahannya. Dia tidak mengaku salah di hadapan Tuhan gitu. Dan sampai mati dia kena kusta. Bahkan ketika dia meninggal pun, dia mati pun, dia hanya dikuburkan di samping pekuburan raja-raja di sebuah ladang gitu. Jadi ada sebuah ladang gitu ya. Dan ladang itu dekat dengan pekuburan raja-raja. Biasanya raja-raja Yehuda itu dikubur gitu ya. Dia tidak dikubur di pekuburan raja-raja, cuman di samping doang, di ladang. Jadi sungguh sangat disayangkan. Seorang raja yang awal memerintahnya itu dipakai, diberkati oleh Tuhan gitu ya. Tapi tiba-tiba berubah setia. Dan karena dia berubah setia, dia melakukan hal-hal yang merusak, maka masalah muncul dalam kehidupannya.
Dia kena penyakit gitu ya. Dan gara-gara penyakit dia meninggal sampai mati. Dikuburkannya pun cuma di ladang, di pinggir pekuburan raja-raja. Jadi saya mau bilang begini sama saudara-saudara semua. Ini yang pertama, masalah yang muncul gara-gara dari diri kita sendiri. Ini namanya masalah buatan. Masalah yang terjadi karena kita yang berbuat kesalahan. Kita harus mampu mengenali jenis masalah ini, saudara-saudara. Harus mampu. Sebab kalau kita mampu mengenali ini, kita bisa berespon dengan tepat. Dan sungguh sangat disayangkan, Uzia tidak berespon dengan tepat itu. Dia menjadi marah, bahkan saya pikir gitu ya. Dia marah sampai dia mati gitu. Padahal dia yang harus berubah, dia yang harus bertobat, dia yang harus menyatakan kesalahannya kepada Tuhan. Dan mungkin bisa minta maaf kepada para imam-imam. Tapi itu tidak dia lakukan, saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan kita ya, Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan. Kadangkala ada sebuah masalah muncul, misalnya ada masalah hutang piutang gitu ya. Ada masalah hutang piutang yang muncul gitu kan. Ini kan normal gitu kan. Kalau kita meminjam sesuatu ya kan karena kita butuh modal. Misalnya masalah hutang gitu ya. Kita harus bedakan gitu. Ada gara-gara masalah hutang gitu ya, terjadi hutang karena memang kita butuh, kita pinjam uang ke bank karena masalah butuh modal, usaha harus dikembangkan. Itu normal. Tapi ada masalah bernama hutang. Itu terjadi. Kita terlilit dengan hutang piutang terjadi justru karena kesalahan kita sendiri. Itu ya. Kita ingin memenuhi kedagingan kita, lapar matanya kita. Kita beli sana, kita beli sini, kita tidak mampu dan akhirnya kita berhutang. Dan ada orang terlilit dengan kartu kredit. Terlilit dengan kartu kredit karena ingin memenuhi nafsu hedonisme dia. Ingin beli barang, ingin beli itu, ingin beli barang gitu ya. Tidak mau kalah dengan yang lain. Akhirnya terlilit dengan hutang. Ada orang berdoa, Pak, saya punya hutang gitu ya banyak. Hutang kartu kredit sudah bertumpuk-tumpuk. Dan kalau ditanya buat apa hutang kartu kredit itu? Ya untuk beli ini Pak, beli ini. Gitu. Kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa dari dialah. Sehingga dia terlilit dengan hutang kartu kredit. Ditelepon oleh bank kiri kanan gitu. Sehingga akhirnya dia mengeluh. Dia bilang, wah ini masalah yang terjadi Pak, tolong saya dikejar-kejar oleh pihak bank, oleh pihak ketiga untuk menagih hutang gitu. Tolong Pak doain saya supaya Tuhan berkati saya. Sampai di situ oke, gitu. Kita berdoa tentu saja supaya Tuhan memberkati. Tapi dia harus berespon dengan tepat ketika nanti hutang-hutangnya terbayar, katakan demikian. Dia harus berubah. Dia tidak harus menjadi orang yang apa? Yang hedonisme. Yang kepingin beli sana beli sini. Dia harus bertindak dengan tepat. Nah ada orang tidak mau mengenali itu. Bahwa dia terjerat dengan berbagai masalah. Gara-gara dirinya sendiri yang berbuat kesalahan. Nah ada orang juga bisa sakit seperti Uzia tadi. Sakit kusta gitu. Ada orang bisa juga sakit darah tinggi. Sakit lambung, sakit kanker gitu ya. Gara-gara apa? Mungkin karena ada akar pahit dalam hatinya. Bisa gitu. Ini harus dikenali. Kadang-kadang kita bisa sakit gitu ya. Tapi sakit ini bukan sakit biasa. Bukan sakit gara-gara mungkin sakit secara fisik gitu ya. Kita sudah menjaga diri dengan baik. Tapi mungkin sakit perubahan cuaca atau apapun gitu ya. Ada hujan atau panas sehingga mungkin kita bisa sakit gitu. Atau mungkin usia. Kan bisa orang sakit gara-gara sudah usia, sudah umur. Tapi ada sakit tertentu gara-gara kitanya ini gitu ya. Kadang-kala suka bergadang gitu kan. Kadang-kala suka minum-minuman keras. Kadang-kala suka narkoba, suka mabuk. Nah itu nanti kita akan bahas juga ya. Tentang issues of life termasuk narkoba, minuman keras, termasuk merokok. Akan saya bahas satu persatu gitu ya. Tapi ada orang gitu ya. Gara-gara dia merokok akhirnya sakit kanker paru-paru. Gara-gara dia minuman keras terus. Dia minum minuman keras terus. Akhirnya apa? Kena liver gitu. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya. Betul. Tuhan bisa sembuhkan saudara gitu. Tapi apakah ketika Tuhan sembuhkan saudara berhenti dari merokok? Saudara berhenti dari minum minuman keras? Saudara berhenti dari suka begadang nanti tidur jam 3 pagi gitu? Itu bisa kena sakit Bapak Ibu. Nah ini harus kita kenali jenisnya. Ini jenis yang pertama yaitu masalah buatan. Gitu. Ada istri mungkin terlalu cerewet tiap hari ngomelin suaminya. Sampai akhirnya datang kepada hamba Tuhan, Pak suami saya sudah lari Pak begini gitu. Mungkin suaminya salah, lari gitu ya. Mungkin suaminya salah, mungkin suaminya selingkuh gitu. Suaminya juga salah, tapi istrinya ini juga salah. Tiap hari dia ngomelin, tiap hari dia cerewetin, tiap hari wah dia melawan suaminya, memberontak pada suaminya.
Sehingga suaminya mungkin dari awalnya merasa mungkin bisa sabar, lama-lama nggak kuat lagi. Gitu. Memang suaminya salah ketika lari atau berselingkuh. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan gitu ya, nih yang istrinya ini berdoa kepada Tuhan, Pak, minta doa kepada Tuhan biar suami saya pulang. Oke, suami ibu pulang. Tapi apakah ketika dia pulang kembali ke rumah, mau terus dilanjutkan dicerewetin, mau terus dilanjutkan diomelin setiap hari? Apakah begitu? Apakah tidak ada perubahan juga dari pihak istri gitu? Ataupun sebaliknya, ada istri yang lari gara-gara apa? Suaminya kasar, sehingga istrinya nggak tahan, lari ataupun selingkuh. Oke, istrinya salah. Tapi suaminya berdoa, Pak minta doa dong, Pak biar istri saya pulang. Oke, apakah ketika Tuhan jawab doa saudara gitu ya, istri pulang, lalu apakah mau dilanjutkan kasarnya main pukulnya sama istri? Kan tentu tidak. Ini masalah yang terjadi kadang kala gara-gara kita. Cekcoknya rumah tangga gara-gara suami atau istri. Gitu. Tidak menempatkan diri pada tempat yang baik gitu. Tidak memposisikan diri sebagai istri atau sebagai suami yang baik. Nah, kadang-kala keributan dalam rumah tangga justru terjadi gara-gara apa? Kesalahan diri kita sendiri. Banyak hal yang terjadi bagi kehidupan Bapak Ibu semua. Kita evaluasi. Ini mungkin terjadi karena masalah buatan. Masalah buatan artinya bahwa masalah yang muncul kita buat sendiri. Karena dosa, karena kejahatan, tabiat buruk kita. Kita sakit gara-gara kita juga. Terlalu banyak begadang, terlalu banyak minum mabuk, terlalu banyak hal-hal yang membuat tubuh fisik kita ini jadi sakit. Itu harus dievaluasi. Jangan sampai kita minta doa sama Tuhan tapi tidak mau berubah. Tuhan sembuhkan saya dari sakit paru-paru. Apakah ketika nanti Tuhan sembuhkan sakit paru-paru Anda, tapi Anda mau terus merokok setelah sembuh? Tentu tidak. Minuman keras terus? Tentu tidak. Ini kan tadi saya bilang, ketika kita mengetahui gara-gara apa ini masalah, kita dapat bertindak atau berespon dengan tepat. Gitu. Makanya ketika masalah muncul gitu ya, apa tindakan kita? Ini untuk yang pertama ya. Apa tindakan kita kalau masalah ini gara-gara kita? Gitu. Kalau ini masalah buatan namanya. Apa tindakan kita? Apa respon kita? Tentu yang pertama bertobat sungguh-sungguh gitu ya. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat saudara, berubah. Tidak boleh melanjutkan kembali apa yang kau lakukan. Supaya masalah tidak lebih buruk terjadi gitu. Kemudian yang kedua gitu ya. Tadi bertobat pada Tuhan. Yang kedua, kalau memang ada kesalahan kepada istri atau suami, kepada siapapun gitu ya. Sehingga masalah itu muncul. Kita harus datang minta maaf. Betul-betul minta maaf. Ada masalah muncul gara-gara mungkin kita memfitnah orang. Masalah bisa muncul karena orang itu mungkin gara-gara kita fitnah, akhirnya dia melaporkan kita ke polisi. Dan kita jangan berkata, aduh Pak ini saya dicobai oleh Tuhan. Tidak, itu gara-gara dosamu. Memfitnah orang, akhirnya orang itu lapor ke polisi, kita bisa kena hukuman. Gitu. Apalagi kalau orang itu ada bukti. Kita menipu kiri kanan gitu ya. Menipu kiri kanan orang, akhirnya kita dituntut. Jangan bilang sama hamba Tuhan itu sama Tuhan nih masalah, tolong saya dapat masalah gitu. Sama hamba Tuhan saya dapat masalah, ini cobaan dari Tuhan. Itu bukan cobaan dari Tuhan. Itu masalah yang kau buat sendiri. Nah ini kita harus kenali dah. Kalau kita berbuat salah kepada istri, kepada suami atau pada seseorang. Langkah yang kedua ini ya. Kita harus minta maaf sama orang itu. Kemudian yang ketiga tentu kita harus perbaiki tingkah laku, karakter diperbaiki, belajar melihat kesalahan-kesalahan kita, jangan melakukan kembali apa yang kita kerjakan. Sehingga kita terjerat dalam masalah, jangan lakukan kembali gitu. Kemudian yang keempat, mematikan keinginan daging, bangun kehidupan kudus gitu. Matikan keinginan daging, matikan lapar mata sehingga tidak terlilit dengan hutang piutang. Matikan keinginan untuk memiliki barang-barang mewah, matikan. Gitu. Jangan sampai terlilit dengan hutang besar pasak daripada tiang. Makanya tiap bulan suami berkata mungkin pada istri, loh kok ini gak cukup-cukup uang gaji? Ternyata istrinya beli barang hedonisme, ingin ganti ini ganti itu, gak cukup uang. Masalah muncul, perkelahian di rumah tangga. Nah gara-gara si istrinya tidak bisa mengatur uang dengan baik. Kenapa? Karena terlalu kepingin memiliki banyak barang-barang mewah. Padahal mungkin gaji suami tidak mencukupi untuk hal itu. Bisa muncul masalah. Nah, ini harus dimatikan keinginan dagingnya, gitu ya. Kemudian yang kelima tentu saja, respon kita adalah apa? Tindakan kita apa? Berdoa juga. Minta pertolongan Tuhan tiap hari. Supaya Tuhan mampukan. Memohon anugerah Tuhan. Supaya diberikan kemampuan berubah. Saudara,
dalam poin yang pertamanya atau jenis masalah buatan ini gara-gara kitanya harus berubah. Jangan suruh Tuhan untuk melakukan bagian kita, jangan. Kitanya harus bertindak, ini bagian kita, saudara-saudara. Bagian Tuhan adalah apa? Memberikan kita kekuatan, tapi kita yang bertindak, inisiatif kita untuk berubah dan bertindak gitu. Jangan sampai ada orang kuliahan gitu ya, dia aktif di gereja, gara-gara saking aktif di gereja, kuliahnya jadi berantakan gitu. Ketika ada ujian mau datang, dia cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan saya akan melayani Engkau gitu ya. Saya percaya Tuhan ujian ini saya akan lewati. Saya melayani Engkau di gereja, saya sibuk melayani Engkau di gereja. Saya percaya bahwa Engkau akan berbuat saya berhasil dalam ujian. Enggak cuma butuh doa, saudara. Tindakan saudara apa? Belajar. Saudara harus belajar, saudara harus bertindak. Dalam hidup ini untuk poin yang pertama, jenis yang pertama ini, jujur saudara-saudara. Saudara harus bertindak. Berubahnya itu saudara. Gitu. Istri berubah itu saudara. Jangan suruh suami berubah, engkau dulu. Jangan suruh istri berubah, engkau dulu. Gitu. Jangan tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini, engkau dulu. Ini tindakan yang harus engkau ambil. Maka berdoa pada Tuhan, minta pertolongan supaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih anugerah. Gitu ya. Ini yang pertama. Jenis yang pertama adalah masalah datang dari diri kita sendiri, disebut dengan masalah buatan, gitu ya. Nah, masalah yang kedua adalah masalah dari luar. Ini masalah sungguhan, saudara. Disebut sebagai masalah sungguhan, gitu ya. Kalau masalah dari luar tentu berbalikan dengan yang tadi pertama. Ini masalah yang terjadi di luar dari perbuatan kita. Ini memang masalah sungguhan, saudara, gitu ya. Ini masalah di luar kontrolnya kita. Ini mungkin juga adalah prosesnya Tuhan bagi pertumbuhan iman kita. Ini adalah perjuangan hidup sehari-hari, gitu. Kita sudah menjaga diri hidup baik, hidup benar di depan Tuhan. Tetap aja ada masalah. Nah, ini namanya masalah sungguhan. Kalau ini terjadi, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mengalami hal yang seperti ini, kita tidak buat salah, kita berbuat baik, kita setia sama Tuhan, setia sama keluarga, lalu tiba-tiba ada masalah yang datang menerpa. Nah, saya mau berkata, ini masalah kan di luar kontrol kita. Ini bisa saja prosesnya Tuhan dan pasti akan begitu. Iya kan? Ini masalah sungguhan, saudara. Masalah yang harus kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari gitu ya. Atau juga ada orang yang mungkin karena perbuatan dia, dosanya orang gitu ya, kita ke bawah-bawah gitu. Padahal kita nggak turut, tapi karena mungkin itu keluarga kita, lalu keikut-ikut, saudara. Nah, ini masalah yang terjadi. Bukan karena salah kita, tapi itu terjadi. Mungkin gara-gara kesalahan orang lain. Tapi kita kena imbasnya. Nah, ini proses Tuhan, iya kan yang terjadi. Bisa juga karena bencana alam, kan begitu kan, ini di luar kontrol kita. Sehingga ada masalah, ya kan, karena bencana alam, banjir atau apapun gitu ya, gempa, rumah hancur gitu kan. Itu karena terjadi karena di luar kontrol kita. Nah, ini bisa terjadi, saudara-saudara. Kalau itu kita alami gitu kan, situasi ekonomi juga yang terjadi di bangsa ini seperti sekarang gitu ya. Ada masa-masa sulit yang terjadi pada hari-hari ini gitu ya. Ini kan di luar kontrol kita. Kita tidak buat salah, memang situasi ekonominya lagi pada sepi. Di luar kontrol kita. Nah, ini disebut masalah dari luar, masalah sungguhan. Gitu ya. Contoh. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20, ya kan? Kejadian 39 ayat yang ke-20 berkata begini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ingat baik-baik, Yusuf dipenjarakan bukan karena dosanya, ya kan? Bukan karena dianya buat dosa, bukan. Ini masalah yang masalah sungguhan namanya, masalah yang di luar daripada kontrol dia, di luar daripada perbuatan dia. Dia dipenjara karena dia difitnah, gitu kan, oleh istri Potifar. Nah, ini kan masalah yang terjadi dalam hidup dia tanpa dia buat kesalahan dan kejahatan dan dosa. Itu contoh. Ada begitu banyak contoh di Alkitab. Satu contohnya adalah ini. Bahwa Yusuf menghadapi masalah sungguhan, masalah proses hidup, masalah proses dari Tuhan, masalah emang perjuangan-perjuangan yang harus dihadapi sebagai bagian daripada proses Tuhan dalam kehidupannya. Gitu. Nah, kalau ini terjadi gitu ya, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita semua, mungkin ada Bapak Ibu karena menghadapi masalah, dan masalah ini kita tahu bukan karena kesalahan kita. Kita sudah cek, saya nggak buat salah, saya tetap setia sama Tuhan. Nah, berarti jenis masalah itu jenis yang kedua. Masalah datang dari luar atau masalah sungguhan. Nah, tindakan Bapak Ibu apa? 1, tetap beriman, bersandar kepada Tuhan, berpasrah dan berlindung kepadanya. Tetap beriman. Karena ini proses gitu. Sukacitalah gitu.
bagian daripada pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap semangat, jangan kecewa. Tetap kuat, teguh gitu. Tetap semangat. Ada orang berkata, aduh Pak, saya sudah ikut Tuhan kok begini yang terjadi. Saya mau bilang, tetap kuat. Karena Tuhan lagi proses, lagi bentuk. Tetap kuat, tetap semangat gitu ya. Tetap yang ketiga gitu ya, tetap menjalankan aktivitas dengan baik gitu. Tadi yang pertama tetap beriman, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua tetap semangat, jangan kecewa. Yang ketiga tetap menjalankan aktivitas dengan baik, tetap bekerja dengan semangat gitu. Tetap jalankan aktivitasmu, melayani Tuhan, bekerja gitu. Jangan mundur, jangan kecewa gitu ya. Dan yang keempat, tetap berharap adanya perubahan situasi gitu. Berharap sama Tuhan, Tuhan akan ubah. Tuhan, saya percaya Engkau akan ubah situasi saya gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saudara-saudara tidak melakukan kejahatan dan dosa. Itu proses Tuhan. Berharap sama Tuhan biar situasinya Tuhan akan mulai ubah. Dan saya percaya Tuhan akan ubah menuju kepada kebaikan-kebaikan. Kita akan jadi kuat, jadi tetap cinta Tuhan gitu kan. Kita jadi orang yang tangguh gitu ya. Kemudian yang kelima gitu ya, menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk membangun kerohanian. Justru dengan masalah yang ada, kita dapatkan kesempatan, kita dapatkan waktu untuk apa? Untuk membangun iman. Jadi tindakan kita harus betul. Tindakan kita harus tepat gitu ya. Kita gunakan kesempatan. Kesempatan di mana masalah datang gitu ya. Waktu yang ada ini kita gunakan untuk apa? Membangun kerohanian kita. Jadi ini harus kita kerjakan dalam kehidupan kita semua gitu ya. Kita harus kerjakan, kita harus kuat. Kita harus kenali dua jenis masalah yang terjadi. Masalah buatan atau masalah sungguhan. Masalah dari dalam diri kita sendiri karena dosa kejahatan atau masalah dari luar. Kalau masalah dari luar udah pasti prosesnya Tuhan gitu ya. Karena itu Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan. Tujuan kita ya untuk mengevaluasi, membedakan setiap masalah yang ada agar supaya tindakan kita tepat dan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan bertemu kembali untuk membahas issues of life. Kita akan masuk lebih dalam pada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Sampai bertemu pada kesempatan yang berbeda. Haleluya. Amin.